sampai sintesis protein, kemudian dilanjutkan sama metabolisme seluler, kemudian ada eksogen dan endogen juga. Nanti di time kedua, eh, fokusnya lebih ke kanker sama biology of infection, karena kanker juga materinya berat kan. Itu ya teman-teman. Next, Sof. Oke, yang pertama kita mulai dari DNA dulu. Nah, aku yakin kalian udah belajar waktu SMA dulu tentang DNA sama RNA. Nah, ini sifatnya hanya mengulang kembali ya, teman-teman. Oke, yang pertama struktur DNA. Nah, seperti yang kalian tahu, asam nukleat di dalam tubuh manusia itu kan dibagi jadi dua, ada yang DNA sama RNA. Nah, karena namanya nukleat, berarti dia itu letaknya ada di nukleus. Nah, kenapa kok ada embel-embelan kata asamnya? Nah, sebenarnya kata asam ini tuh dari gugus fosfatnya. Nah, karena dia asam, dia itu mampu melepaskan H+ gitu. Sebenarnya nggak usah belajar sedetail itu juga nggak apa-apa buat bioselmol ini, soalnya materi yang kayak gitu ada di Kimor gitu. Ini cuman kayak nice to know aja. Nah, kemudian DNA itu sebenarnya panjang banget. Kalau misalnya mau dijabarin, kayak ditarik gitu, itu satu DNA panjangnya 2 meter. Jadi kalau misalnya mau ngekompakin, dimasukin ke dalam sel yang ukuran kecil, itu harus dililit-lilit dulu pakai yang namanya protein histon. Nah, protein histon itu yang warnanya kuning itu, yang kayak lingkaran-lingkaran itu. Nah, kemudian seperti yang kalian tahu juga, DNA itu bentuknya double helix. Kemudian DNA itu tersusun atas nukleotida-nukleotida. Makanya DNA sering disebut sebagai polinukleotida. Satu nukleotida itu isinya ada fosfat, basa nitrogen, sama gula. Kalau misalnya DNA, berarti gulanya itu namanya gula deoksiribosa. Kalau RNA itu namanya gula ribosa. Gitu. Nah, basa nitrogennya itu terdiri dari dua macam, pirimidin sama purin. Pirimidin itu dibagi lagi jadi dua, ada yang sitosin sama timin. Kalau purin itu dibagi jadi dua juga, ada adenin sama guanin. Nah, sebenarnya kalian bisa hafalin satu aja, kayak misalnya purin itu terdiri dari adenin sama guanin. Aku ngapalinnya selalu kayak purinak. Jadi kan purin ada adenin sama guanin gitu sih. Kemudian di dalam DNA, basa purin itu selalu berikatan dengan basa pirimidin. Nah, ikatannya ini itu berupa ikatan hidrogen. Nah, adenin itu selalu berikatan dengan timin dan dihubungkan dengan dua ikatan hidrogen. Sedangkan kalau misalnya guanin sama sitosin itu dihubungkan sama tiga ikatan hidrogen. Gitu. Nah, yang bagian yang apa namanya pirimidin dan purin itu sebenarnya struktur kimia dari apa namanya bahasa pirimidin sama purin. Kalian kalau misalnya nggak paham juga nggak apa-apa, soalnya itu bakal dijelasin lagi di Kimor. Kenapa kok ini sifatnya basa, kenapa ini sifatnya asam, kayak gitu-gitu. Jadi kayak bioselmol sebenarnya untuk materi ini kayak kalian fokus ke review materi kalian SM aja udah cukup kok. Gitu. Next. Oke, ini langsung latihan soal aja ya. DNA tersusun dari ini gampang, dari nukleotida. Nah, yang aku sebut tadi, apa namanya, gula ribosa sama gula deoksiribosa itu strukturnya kayak gitu, teman-teman. Mungkin bisa ditandain deh, Sof. Kayak kamu sambil coret-coret gitu biar mereka paham. Nah, ya bisa di zoom kayak gitu. Kanan-kanan. Nah, kalau ribosa itu di atom C nomor 2-nya itu ada gugus hidroksilnya. Kalau misalnya deoksiribosa itu di atom C-nya nomor 2 itu nggak ada. Nah, sebenarnya kalau misalnya struktur kimianya kayak gini,
di atom C nomor 2 itu tetap ngikat satu hidrogen. Tapi emang kalau misalnya struktur kimia yang garis gitu, emang kebiasaannya nggak digambar atom hidrogennya. Nah, itu digambarnya sama Kak Sofia. Jadi, kayak inti perbedaannya itu adanya gugus hidroksil sama enggak, gitu. Oke, next. Perbedaan antara DNA dan RNA, ini juga gampang ya. DNA terbuat dari gula deoksiribosa, sedangkan RNA dibuat dari glukosa, itu benar. DNA memiliki basa timin, sedangkan RNA memiliki basa urasil. Oh ya, ini aku lupa nge-mention. Ini benar juga ya. Kalau di DNA itu punyanya timin. Tapi kalau di RNA itu nggak ada timin. Jadi nanti kalau misalnya mau ngetranslatein DNA ke RNA, itu timinnya diganti sama urasil. Gitu. Yang nomor tiga, DNA disintesis secara semi konservatif, sedangkan RNA secara konservatif. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, semi konservatif itu tuh kayak produk membawa sebagian dari induknya. Nah, DNA itu kan strandnya ada dua toh. Kalau mau replikasi itu berarti nanti satu strand itu dari induk yang lama, terus satu strandnya lagi itu nanti dibuat baru sama DNA polimerase. Nah, nanti ini aku jelasin. Kalau misalnya konservatif itu bener-bener real beda dari induknya. Gitu. mRNA kan kayak gitu kan. Meskipun dia kayak apa namanya? Basa nitrogennya itu bisa saling berikatan. Katakanlah kayak kayak yang digambar ini, aku punya apa namanya? Nukleotida yang basa nitrogennya T TC TC. Nah, kalau misalnya aku mau buat mRNA, otomatis kan nanti kan jadi AG kan. Nah, itu kan basa nitrogennya nggak sama, bukan kayak UC kan. Jadi itu apa namanya produk yang berbeda gitu, makanya itu konservatif. Terus habis itu yang keempat, strand DNA berbentuk double helix, sedangkan RNA single strand, itu juga benar. Jadi semua pernyataan itu benar. Lanjut ke soal berikutnya. Di bawah ini yang bukan penyusun DNA adalah, ini udah jelas ya teman-teman, kalau jawabannya adalah glutamat. Soalnya glutamat itu neurotransmitter, nggak ada hubungannya sama DNA maupun RNA, maupun asam nukleat. Gitu. Next. Oke, ini teori dari replikasi DNA. Nah, teori yang kita gunakan itu kan apa namanya teori yang semi konservatif. Kalau yang konservatif sama dispersif itu tuh kayak awalannya gitu loh sampai eh, peneliti nemu kalau misalnya DNA ternyata replikasinya itu pakai teori yang semi konservatif. Nah, kalau konservatif itu berarti induk menghasilkan satu anak dan basa nitrogen dari induk dan anak itu berbeda. Kalau misalnya dispersif, itu tuh basa nitrogennya selang-seling, tapi bentuknya itu kayak potongan-potongan. Kalau yang semi konservatif itu kayak ada double helix, dipisah, kemudian DNA polimerase bikin strand lagi yang kayak di SMA dulu dipelajarin gitu. Jadi, proses sintesis DNA semi-konservatif maksudnya anak disintesis dari induk yang terpisah menjadi dua strand. Itu ya teman-teman. Kalau misalnya anak disintesis berselang-seling dengan induk, itu berarti namanya teori dispersif. Kalau anak disintesis dari DNA yang diserang senyawa karsinogenik, itu nggak ada hubungannya sama teori replikasi DNA. Soalnya kan apa namanya senyawa yang karsinogenik itu nggak mungkin dibuat sebagai prekursor DNA. Soalnya kan pasti bakal terjadi mutasi kan. Terus habis itu anak disintesis langsung dari induk, berarti itu konservatif. Kalau anak disintesis dari mRNA yang dihasilkan, nah itu juga nggak mungkin karena replikasi DNA itu nggak ada hubungannya sama mRNA. mRNA itu kayak jalur yang berbeda gitu. Next.
Nah, ini replikasi DNA. Aku yakin teman-teman juga udah belajar waktu di SMA dulu. Nah, kalau misalnya kita mau bikin suatu DNA yang baru, itu pertama ada enzim helikase buat ngemisahin dua strand yang terhubung tadi. Nah, supaya strand itu tetap terpisah, itu maka diikat sama yang namanya single strand binding protein supaya nggak gabung lagi, sehingga helikase nantinya itu bisa bekerja di situ. Nah, di sebelum enzim helikase bekerja, kok helikase sih? Polimerase bekerja, itu sebenarnya ada enzim lagi yang bekerja, yakni yang namanya primerase dulu. Nah, primerase ini tuh bakal nambahin basa nitrogen jumlahnya 5 sampai 10. Terus habis itu enzim polimerase akhirnya nanti bisa bekerja, bisa nambahin basa nitrogen yang lain. Nah, sebenarnya primer yang ditambahin sama primerase itu tuh kayak basa nitrogen yang ada di RNA. Nah, tapi nanti ujung-ujungnya bakal ditranslatein, bakal diganti lah. Diganti, dipotong lagi yang kayak misalnya urasilnya itu dipotong. Kayak misalnya ada urasil, urasil itu dipotong nanti sama eksonuklease. Nah, terus tadi kan udah sampai DNA polimerase ya, udah jalan gitu. Katakanlah lagi jalan di strand yang atas. Nah, apa namanya, DNA polimerase itu kan selalu bikin strand dari ujung 5 ke 3. Nah, dia nggak bisa bikin, apa namanya, strand dari ujung 3 ke 5. Karena enzim kan sifatnya spesifik. Nah, selain dia cuma bisa dari ujung 5 ke 3, arahnya itu juga dia bisa bikin strand yang nggak macet itu cuma dari kiri ke kanan. Kalau misalnya dia kanan ke kiri. Kalau misalnya dia bikin strand dari kiri ke kanan, nanti hasilnya macet kayak yang di bagian bawah itu. Itu kan macet. Nah, kemacetan dari DNA polimerase ini itu membentuk suatu fragmen yang namanya fragmen Okazaki. Nah, tadi kan aku udah bilang kalau misalnya DNA polimerase itu nggak bisa bikin strand kalau nggak ada primernya dulu. Nah, makanya di setiap fragmen Okazaki yang terbentuk, itu pasti sebelumnya ada primerase yang nambahin primer. Habis itu, apa namanya, DNA polimerase jalan bentar. Habis itu macet lagi. Macet, habis itu ada primerase lagi yang nambahin primernya. Habis itu, apa namanya, DNA polimerase juga jalan lagi. Kayak gitu, pokoknya macet-macet. Nah, tadi kan aku juga sempat bilang kalau yang polimerase ini tuh bakal diganti kan sama yang namanya eksonuklease. Nah, kalau udah diganti, semuanya udah diganti primernya, nanti ada yang dan apolimerase dulu yang nepelin basa nitrogennya lagi. Terus kalau udah ditempelin, digantiin sama eksonuklease, ditempelin sama DNA polimerase, itu nanti di lem DNA-nya. Basa nitrogennya supaya hasilnya kayak rapet gitu sama yang namanya likase tuh. Oke, next off. Oke, lanjut latihan soal. Fungsi enzim polimerase adalah untuk em, ini sebenarnya tuh nggak spesifik ya apa namanya polimerase apa, harusnya kan ada DNA polimerase atau enggak RNA polimerase. Jadi kita nggak bisa nentuin apakah jawabannya yang A atau jawabannya yang E. Tuh. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja soal berikutnya. Enzim SSBP pada sintesis DNA berfungsi untuk hal di bawah ini, yaitu tadi untuk mempertahankan single strand DNA. Eh, terus
Enzim di bawah ini benar untuk replikasi semi konservatif, kecuali ya apa namanya yang enzim endonuklease ya. Soalnya enzim endonuklease itu apa ya? Enzim yang bisa nyabut basa nitrogen di tengah-tengah, bukan di pinggir kayak eksonuklease. Nanti aku jelasin deh di slide berikutnya. Kalau enzim ligase itu udah jelas ya tadi buat ngelem. Kalau sintesis DNA dari DNA ini mah ya ada kan di semi konservatif. Malah itu tujuannya kan. Kalau menggunakan enzim SSBP juga ada buat mempertahankan single strand-nya biar gak nutup lagi. Menggunakan enzim helikase itu fungsinya buat buka DNA-nya kan. Jadi jawabannya yang C. Eh, Terus pernyataan di bawah ini yang tidak benar untuk fragmen Okazaki adalah yang kalau arah sintesis DNA berlawanan dengan arah membuka. Nah, ini benar. Makanya dia jadi macet. Kalau disintesis untuk perbaikan DNA, nah ini salah. Soalnya fragmen Okazaki itu tuh kayak ya normal-normal aja, tapi cuman kayak bentuknya aja waktu dibuat sama DNA polimerase yang macet. Jadi kayak kecil-kecil gitu. Nah, tapi kan masih ada enzim yang lain supaya memperbaiki fragmen-fragmen tadi supaya jadi kayak apa ya nyambung gitu loh jadi satu ujung-ujungnya tapi ya emang nggak ada kerusakan di basa nitrogennya makanya nggak usah diperbaiki nggak apa tuh. Yang C, selalu terjadi pada lagging strand. Itu benar. Terjadinya potongan pada saat sintesis DNA itu juga benar. Terus melibatkan enzim ligase untuk menyambung DNA itu juga benar. Oke, lanjut Sol. Oh ya teman-teman, apakah aku terlalu cepat jelasinnya? Apakah ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Oke. Terima kasih Husna. Oke, lanjut ke unscheduled dan asintesis. Ini aku coba lebih pelan-pelan ya, soalnya ini kayaknya nggak ada deh di SMA. Oke. Eh, Dulu sebelum UTS kan kita udah belajar kalau sintesis DNA itu kan apa namanya adanya di fase S, fase sintesis. Kalau misalnya udah melewati fase sintesis, itu kan nanti ujung-ujungnya bakal ke fase M. Dia bisa mitosis, kayak gitu kan, kalau kalian masih ingat. Nah, tapi unscheduled DNA sintesis ini tuh terjadi di luar fase S. Kenapa? Karena ada DNA yang rusak. Jadi, unscheduled DNA sintesis ini tuh fungsinya buat perbaikan DNA. Nah, kenapa DNA bisa rusak? Sebenarnya banyak banget faktornya, dan itu tuh kayak normal. As long as sel kita, tubuh kita, itu bisa memperbaiki kerusakan tadi. Nah, kerusakannya berupa apa? Yang paling sering itu kerusakan pada basa nitrogennya. Kalau misalnya basa nitrogennya rusak, itu kan berarti nanti kemungkinan dia berikatan sama pasangan yang salah. Misalnya, apa namanya, O6 metil guanin. Itu kan harusnya guanin berpasangan sama sitosin. Tapi gara-gara ada kerusakan di basa nitrogennya, itu dia jadi berpasangan sama timin. Nah, itu kan nggak boleh terjadi toh. Makanya tubuh kita itu berusaha memperbaiki kerusakan tersebut pakai ya ini unscheduled dan asintesis. Nah, kalau misalnya kerusakan yang nggak bisa diperbaiki, gimana?
Nah, ingat lagi, sel itu kan bisa ada opsi apoptosis toh, untuk nyegah mutasi, untuk nyegah kanker, kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya gen-gen penjaga kayak P53 juga ikut bermutasi, maka itu ya bisa menyebabkan kanker. Gitu. Pokoknya as long as ada penjaganya, ya sel nggak bakal kenapa-napa, nggak bakal kanker. Tuh, simpelnya kayak gitu. Nah, unscheduled DNA synthesis itu siapa aja sih yang berperan? Ada endonuklease, ada exonuklease, polimerase, sama ligase. Nah, tadi kan kita sempat mention sama yang exonuklease kan. Oke, sama polimerase sama ligase juga. Oke, bentar, pelan-pelan. Jadi, katakanlah ada DNA, katakanlah ada base endokrin yang rusak di salah satu strand dari DNA. Nah, kerusakannya itu di tengah. Nah, kerusakan yang di tengah ini itu bisa dipotongnya pakai endonuklease. Tapi exonuklease itu nggak bisa motong di tengah. Yang bisa itu hanya endonuklease. Kalau misalnya udah dipotong, itu nanti bagian DNA yang rusak dihancurin sama exonuklease. Kalau misalnya udah dihancurin, itu kan DNA-nya kayak bolong gitu kan. Nah, itu nanti diisi lagi sama DNA polimerase. Nah, tapi di sini kita nggak perlu lagi apa namanya primerase. Soalnya kan itu udah ada apa ya, udah ada templatannya gitu loh. Nah, primerase itu cuman dibutuhin kalau misalnya kayak bener-bener ada renggang gitu loh, kayak di fragmen Okazaki tadi. Nah, terus apa namanya? Kalau udah diisi sama DNA polimerase, ya dilem sama DNA ligase gitu ceritanya. Nah, tadi kan kita sempat apa namanya bahas soal primer yang di primer yang digantikan sama exonuklease kan. Nah, bedanya exonuklease itu kerjanya cuma di pinggir itu, dia nggak bisa kerja di tengah. Jadi dia tuh lebih fokus buat kayak gantiin primer yang dibuatin sama primerase, bukan buat motong di tengah-tengah gitu. Ya lanjut Sof, jelas nggak teman-teman? Hmm. Ya aku lanjut aja ya, nanti kalau misalnya ada yang dibingungin bisa tanya di chat. Oke, nah selain sama, oke, ini masuk ke apa namanya kerusakan basa nitrogen karena adanya alkilasi. Oke, ini kita contohnya di sini di PPT-nya Prof. Joko itu guanin. Nah, guanin ini tuh bisa dialkilasi di posisi O yang nomor 6. Nah, eh oke. Sebenarnya alkilasi itu kayak penambahan gugus metil atau etil di basa DNA-nya gitu. Nah, sebenarnya alkilasi ini tuh bisa terjadi di mana aja, as long as ikatannya itu belum jenuh. Kayak masih ada rangkap dua gitu, rangkap dua, rangkap tiga itu kan belum jenuh. Kalau misalnya nggak ada rangkapnya, cuma satu doang, itu kan artinya udah jenuh. Nah, tapi yang berbahaya bagi tubuh manusia itu cuman kayak kalau misalnya dia dialkilasi di posisi 6, di O yang nomor 6 gitu. Nah, alkilasi ini itu membentuk O6 metil guanin. Alkilasi ini itu tuh bisa terjadi gara-gara ada zat yang ngetransfer gugus alkil ke basa nitrogen. Contohnya zat-zat ini tuh kayak asap rokok, obat kemoterapi, dan lain-lain. Nah, em, kalau misalnya guanin udah dialkilasi, dia itu nyebabin apa namanya kesalahan pasangan gitu.
Kan guanin yang tadi aku sebutin itu, guanin itu kan harusnya pasangannya sama sitosin toh. Tapi gara-gara dia udah dialkilasi di posisi O nomor 6, itu dia pasangannya jadi sama timin. Nah, selain di guanin di posisi O nomor 6, alkilasi ini tuh juga bisa terjadi di timin posisi O nomor 4. Itu yang bawah. Yang ada highlight hijaunya. Nah, timin itu kan harusnya pasangannya sama adenin tuh. Toh. Tapi gara-gara dia dialkilasi, itu dia pasangannya malah sama guanin. Nah, kalau misalnya kayak gini, berarti kan kayak otomatis eh asam aminonya kalau misalnya ditranslatein itu kan berubah kan. Nah, makanya hal ini tuh nggak bisa dibiarin. Gitu. Jadi nanti bisa diperbaiki kerusakannya. Entah pakai tadi enzim endonuklease, ataupun kalau misalnya kerusakannya di guanin, itu bisa diperbaiki sama yang namanya alkyl guanin DNA alkyl transferase. Bisa agak ke kanan nggak, Sof? Nah, ada ending ase-asenya. Berarti kita tahu kalau ini tuh enzim. Alkyl guanin DNA. Kita ingat-ingat lagi ke nama enzim. Kalau misalnya di depan berarti kan substratnya. Terus dia, si enzim ini berarti bakal ngetransfer alkyl dari substrat alkyl guanin DNA. Tuh. Nah, jadi cara kerjanya, ya tadi, AGT ini itu bisa memindahkan gugus metil dari guanin ke dirinya sendiri. Kenapa kok kayak gitu? Ya simpelnya, enzim kan selalu punya active site toh. Nah, ya gara-gara active site ini, dia jadi bisa ngambil metil dari guanin gitu. Sehingga guaninnya kembali normal. Jadi dia nanti bisa berikatan sama sitosin lagi, nggak sama timin. Terus, ketika apa namanya si AGT ini udah ngambil metil, dia itu ikatan antara metil sama AGT-nya itu tuh irreversible. Sehingga AGT-nya itu nggak aktif lagi, yang artinya dia itu mati permanen. Gitu. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Simpelnya kayak, sebenarnya kalian baru belajar ini waktu di paling semester 2. Kayak, kenapa kok satu ikatan itu bisa irreversible? Ya, simpelnya karena ikatan produk, katakanlah ini ya, AGT sama si metil, itu energinya jauh lebih rendah daripada guanin, ikatan guanin sama metil di posisi nomor 6 itu tadi. Nah, makanya dia sifatnya irreversible. Tuh, pokoknya kayak ada hubungannya sama energi-energi lah, nanti kalian belajar. Itu, apakah bisa dipahami teman-teman? Oke, terima kasih Husna. Oke, next aja Sof. Oke, ini lanjut latihan soal ya. Perbaikan DNA dengan alkyl guanin DNA alkyl transferase atau AGT dilakukan karena terjadinya alkilasi pada posisi nomor. Nah, jawabannya itu yang A, O6 guanin. Nah, yang tadi aku sempat sebutin, sebenarnya itu bisa, apa namanya, kalau misalnya ada suatu zat yang mau ngealkilasi di posisi yang lain, kayak misalnya di posisi C5, enggak, N7, C8, terus habis itu C2, itu sebenarnya bisa, tapi yang apa namanya sifatnya berbahaya bagi tubuh itu kalau misalnya dia itu dialkilasi di posisi O nomor 6 gitu. Itu ceritanya. Oke, ya materi selanjutnya dilanjutkan sama Kak Sofia.
Halo, apakah suaraku udah terdengar? Udah aman kok. Oke, oke. Aku izin melanjutkan dari Kak Ermin tadi ya. Jadi sedikit banyak tadi Ermin udah jelasin tentang replikasi DNA itu seperti apa. Kemudian di sini aku bakal lanjutin setelah DNA tersebut terreplikasi, itu bakal seperti apa kelanjutannya. Nah, setelah DNA tadi terreplikasi, itu di sini aku ada sedikit gambaran buat materi kedepannya itu seperti apa. Jadi setelah terjadi replikasi DNA, nanti si DNA ini akan mengalami proses yang namanya transkripsi. Ini aku jelasinnya secara singkat dulu ya. Kemudian sudah setelah dia mengalami transkripsi, dia akan mengalami proses translasi. Nah, setelah mengalami proses translasi, dia akan menjadi protein. Ini garis besarnya aja, teman-teman. Garis besarnya aja. Oke, aku harap teman-teman bisa menangkap sedikit lah ya. Kalau misalkan setelah replikasi, si DNA ini akan lanjut ke tahap sintesis protein namanya. Tahapnya itu ada transkripsi dan juga translasi. Baru akan terbentuk yang namanya protein. Protein ya. Seperti itu. Lanjut ke sintesis proteinnya. Tapi sebelumnya kayaknya hmm, enggak deh, ini aja dulu. Nah, transkripsi itu apa sih, Kak? Jadi, yang namanya transkripsi perlu diingat lagi teman-teman kalau misalkan sintesis protein itu ada dua tahap. Yang pertama ada transkripsi. Cara ngafalinnya gampang aja ya. Cuma transkripsi dan translasi. Transkripsi itu apa sih? Jadi yang namanya transkripsi itu adalah proses pembuatan RNA dari DNA. Apakah bisa Kak pembuatan DNA itu dari RNA alias reaksinya itu dibalik? Bisa banget. Namanya bukan transkripsi lagi, tapi reverse transkripsi. Pembuatan DNA dari RNA. Jadi dia bisa dibalik-balik. Tahapannya ada apa aja? Tahapannya itu yang pertama ada inisiasi. Inisiasi itu maksudnya apa? Inisiasi itu adalah proses di mana DNA itu ditempeli oleh yang namanya RNA polimerase. Dia menempel pada inisiator di daerah DNA. Dia akan mengawali proses transkripsi tersebut. Itu. Ini yang dinamakan promoter di sini. Kemudian masuk ke proses yang kedua, yaitu elongasi. Dari namanya aja elongasi, berarti dia itu ada proses pemanjangan ya. Nah, RNA polimerase itu bakalan bergerak di sepanjang rantai DNA sehingga dia itu akan membentuk mRNA gitu. Jadi sama kayak replikasi DNA tadi yang diawali oleh primase dan DNA polimerase, kalau di sintesis protein, nama enzimnya itu adalah RNA polimerase. Namanya dia kan akan membentuk RNA. Jadi nama enzimnya adalah RNA polimerase. Gitu. Kemudian elongasi itu kan dia bergerak sepanjang rantai ya. Sehingga dia akan membentuk RNA. Gitu. Aslinya dia tuh membentuk mRNA teman-teman. Messenger RNA. Yang akan terlepas dari cetakan DNA-nya. Seperti itu. Lanjut ke tahap yang terakhir atau terminasi. Namanya juga terminasi ya. Artinya dia itu tahap terminal, tahap terakhirnya. Jadi transkripsi tadi itu berlangsung sampai RNA polimerasenya menduduki daerah terminator pada DNA gitu. Jadi daerah terminator nanti berfungsi sebagai sinyal berhenti.
Setelah si RNA polimerase sampai di daerah terminator, itu artinya proses transkripsi sudah harus berhenti. Jadilah RNA baru yang terbentuk. Seperti itu. Sudah selesai proses transkripsi. Jadi fasenya tuh ada tiga. Ingat-ingat ada inisiasi, elongasi, terminasi. Sebenarnya materi ini tuh sudah ada di SMA ya. Mungkin disenggol sedikit-sedikit pas SMA. Aku nggak tahu. Aku agak lupa gitu. Tapi aku ingat kalau materi ini tuh ada. Insya Allah juga teman-teman udah pada dapat ya, walaupun dikit. Nah, di kuliah ini dia itu agak lebih dalam lagi teman-teman. Jadi aku harap teman-teman masih ingat beberapa istilah, beberapa konsep-konsep terkait dengan materi genetik ini. Lanjut, ada proses translasi. Ngafalinya gampang banget. Yang namanya translasi itu kan berarti dia itu menerjemahkan ya, translate. Nah, translasi itu apa? Translasi adalah penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun polipeptida atau protein. Protein itu biasa juga disebut sebagai polipeptida, teman-teman, karena dia tersusun atas beberapa peptida. Gitu ya. Terjadinya di mana? Terjadinya ya di ribosom. Seperti itu. Yang pertama ada proses inisiasi. Sebenarnya prosesnya itu nggak jauh beda sama si apa tadi namanya transkripsi ya. Ada inisiasi, elongasi, sama terminasi. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan detailnya di sini. Yang pertama ada inisiasi. Tahap ini itu ribosom unit kecil. Ini tuh ribosom ya teman-teman. Ini ribosom unit kecil melekat pada kodon AUG. Kodon AUG sebagai kodon start. Kodon itu adalah tiga basa nitrogen yang berpasangan. Kodon itu cuma tiga basa nitrogen. Tadi kan udah dijelasin ya, kalau misalkan basa nitrogen itu ada pirin dan purin dan pirimidin. Nah, kodon itu adalah susunan dari tiga basa nitrogen. AUG di sini adalah sebagai kodon start. Artinya dia yang akan mengawali proses translasi. Nah, di sini ribosom unit kecil, dia tuh mulai nempel pada mRNA. mRNA itu apa? Yang tadi hasil transkripsi tadi. Nah, itu dia. Kemudian di sini ada yang namanya inisiator tRNA atau dia itu gini, biar teman-teman nggak bingung ya. Aku jelasin kodon, antikodon, terus sense, antisense itu apa. Teman-teman kan tadi kita bahas dari DNA ya. DNA, kemudian ada RNA. DNA itu dia itu membawa materi genetik juga. Namanya itu ada sense dan antisense. Sense dia menyandi dari 5 ke 3. Kalau antisense dia dari 3 ke 5. RNA pun demikian, tapi dia namanya kodon. Kodon 5 ke 3 sama antikodon 3 ke 5. 5 aksen ke 3 aksen gitu ya. Bacanya aksen ya teman-teman. Nah, yang namanya mRNA itu disebut dengan kodon. Ini nih. Ini tuh kodon namanya ya. Dia dari 5 ke 3. Hmm. Start kodonnya di AUG. AUG dia akan ditranslate. Ditranslate itu artinya apa? Jadi si tRNA itu membawa antikodon. Membawa antikodon yang ini. Nah, yang ini nih. Jadi kan tadi udah dijelasin sama Kak Ermin.
Kalau misalkan si RNA, dia basa nitrogennya itu ada AU dan GC. Nah, si A akan selalu berpasangan dengan U, G akan selalu berpasangan dengan C. Karena si kodon di sini dia membawa basa nitrogen AUG sebagai start kodon, maka dia akan disandi oleh antikodon UAC. Ingat ya, A akan pasangan dengan U pasangan dengan A, G pasangan dengan C. Sehingga tRNA atau antikodon yang akan menyandi itu adalah yang UAC. Gitu ya. Nah, AUG sama UAC dan GC ini dia itu punya asam amino yang spesifik. Setiap sandi ini, setiap satu gini ini, dia akan membawa satu asam amino yang spesifik. Apa asam aminonya? MET. MET itu kepanjangannya apa ya? MET, apa ya, Min? Aku lupa. Metionin, insya Allah ya. Nah, seperti itu. Ini yang namanya tahap inisiasi. Belum sampai di situ, nanti yang large ribosomal subunit atau ribosom yang besar itu akan melengkapi kompleks ini, guys. Jadi akan terbentuk kompleks yang sangat besar ini, isinya ribosom kecil, besar, RNA, mRNA, kemudian asam amino ini. Ribosom itu punya 3 ruang. Ini sekedar tahu aja ya. Ada A, ada P, ada E. Sebagai awalan, dia akan menempati sisi P. Set, jadilah satu kompleks ribosomal unit. Gitu. Masuk ke tahap elongasi, yaitu perpanjangan. Sama seperti tadi ya konsepnya. Jadi dia akan memanjang. Memanjangnya itu istilahnya tuh dia bergerak, teman-teman. Yang bergerak apa? Yang bergerak ya ribosomnya. Kayak jalan gitu. Menyandi satu-satu kodonnya. Nah, kita masuk ke elongasi. Dia penambahan asam amino satu persatu sesuai dengan urutan kodon pada mRNA. Ribosom terus bergerak sepanjang mRNA untuk memfasilitasi pengikatan tRNA, sehingga terbentuklah asam amino melalui ikatan peptida. Seperti itu. Seperti yang tadi udah aku kasih tahu ya, bahwa tRNA, yang ini ya tRNA, dia itu akan masuk ke site yang ini. Kemudian dia kan membawa asam amino ya. Nah, asam amino yang tadi udah kebentuk rantainya itu akan diberikan ke sini. Alhasil dia akan kosong. Kosong nanti dia akan bergeser ke sini. Jadi dari A site, kemudian masuk di sini, sini, asam aminonya pindah ke sini. Kemudian dari sini nanti yang di P site akan ke E site. Kemudian yang di site A dia akan berpindah ke P site. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Apakah kecepatan atau enggak ya? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bilang aja ya guys. Udah kan? Selesailah proses elongasi, perpanjangan. Masuklah ke tahap terminasi. Karena tadi ada start codon, berarti ada juga yang namanya stop codon. Stop codon ini ada 3, hafalkan. Ada UAA, UAG, dan juga UGA. Tahap akhir dari proses sintesis protein yang terjadi ketika ribosom menemukan stop codon pada mRNA. Jadi, kalau misalkan si ribosom itu bertemu dengan yang namanya stop codon, bisa UAG, bisa UAA, atau juga UGA, dia itu akan merilis protein release factor. Dia mengenali kodon tersebut dan memicu pelepasan rantai polipeptida dari tRNA. Gitu. Kalau misalkan ya, dia ketemu ini, stop codon di sini. Si ribosom itu mengenali sebagai release factor. Akhirnya datanglah si release factor di sini sebagai tempat pemberhentian terjadinya translasi.
Kalau sudah begitu, kompleks ribosom tadi itu akan lepas sehingga asam amino yang terbentuk atau polipeptida yang terbentuk itu juga akan lepas. Selesailah proses translasi. Gitu. Nah, ada sedikit perbedaan terkait proses sintesis asam amino di prokariot dan juga eukariot. Kalau di prokariot, itu transkripsi dan translasinya terjadi secara bersamaan di sitoplasma. Karena apa? Karena dia itu tidak punya membran nukleus. Gitu. Jadi, dia langsung transkripsi dan translasinya terjadi di sitoplasma. Di sini aku tulis tidak perlu splicing. Sebenarnya apa sih splicing itu? Jadi guys, yang namanya kodon itu ada bagian yang bisa disandi dan juga ada bagian yang tidak bisa disandi. Bagian yang bisa disandi itu namanya ekson. Nah, yang tidak bisa disandi namanya intron. Si intron ini harusnya dia itu dibuang atau dihilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara splicing. Splicing itu adalah penghilangan intron dari pre-mRNA. Splicing ya, di splicing oleh enzim spliceosome. Si intronnya dibuang, menyisakan ekson. Nah, ekson inilah yang akan menjadi mRNA, mature mRNA. Splicing itu prosesnya dia menambahkan 5 aksen capping dan juga ada A, ekor A polyadenylation itu. Nah, itu terjadi pada sel eukariot, guys. Jadi, setelah transkripsi terjadi di nukleus, translasinya itu berpindah di sitoplasma. Jadi, si mRNA-nya ini keluar lewat pori-pori nukleus. Nukleus kan bentuknya lingkaran gini ya, bulat. Nah, dia kan punya pori-pori. mRNA-nya keluar lewat sini, dibawa ke sitoplasma, kemudian terjadilah translasi. Nah, apa yang dihasilkan oleh transkripsi pada sel eukariot itu namanya bukan mRNA, tapi masih bernama pre-mRNA. Sehingga, seperti yang tadi aku ceritain, dia harus mengalami pemotongan intron atau namanya itu spliceosome. Seperti itu. Jadi pre-mRNA harus di-splicing untuk menghilangkan intron dengan menambahkan 5 aksen cap dan ekor poli A. Seperti itu. Begini ya kira-kira bentuknya. Ini sama yang seperti aku ceritakan tadi, ini aku ambil dari PPT-nya Prof. Joko. Hanya ekson yang akan diterjemahkan menjadi protein. Bagian intron ini akan di-splicing, splicing, splicing, dihilangkan, dan yang diterjemahkan hanya eksonnya aja. Ini ada sekedar nice to know. Ada beberapa obat yang dia itu kerjanya sebagai inhibitor sintesis protein, entah itu pada sel eukariot, prokariot, atau bisa keduanya. Ada streptomycin, ada tetrasiklin, ada kloramfenikol, ada eritromisin. Pokoknya yang sin itu kebanyakan adalah golongan antibiotik ya. Nanti kalian akan mempelajari lagi lebih lanjut di farmakologi. Kemudian ada juga nih inhibitor sintesis protein pada eukariot. Antibiotiknya bisa berupa sikloheksamid. Dia kerjanya menghambat aktivitas peptidil transferase ribosom subunit 60S. Ada juga obat yang bekerja sebagai inhibitor sintesis protein di sel prokariot dan eukariot. Nah, lanjut nih. Setelah kita belajar sintesis protein, kita juga akan belajar terkait metabolisme seluler. Sebelum itu, kayaknya bakal lebih baik kalau misalkan aku buka PPT-nya dari Pak Mahar dulu.
Nah, ini dia PPT-nya Pak Mahar. Sebagai pembuka aja, kalau misalkan sel kita itu mengalami metabolisme, teman-teman. Apa itu metabolisme? Jadi, dia itu adalah reaksi kimia, ya, yang penting untuk kehidupan, untuk menyeimbangkan energi supply dengan hmm, cellular demand, gitu. Ada berapa sih metabolisme? Metabolisme itu ada dua ya. Yang pertama ada anabolisme. Anabolisme itu artinya dia pembentukan senyawa kompleks. Pembentukan senyawa kompleks dari yang lebih simpel atau dari yang lebih kecil. Jadi dia anabolisme artinya pembentukan. Dia membutuhkan energi atau endergonik seperti contoh sintesis protein, gluconeogenesis. Ya, kalau teman-teman tahu, gluconeogenesis itu adalah pembentukan glukosa baru dari non non karbohidrat, non glukosa gitu. Jadi dia bisa dari protein, bisa dari asam lemak gitu. Jadi glukosanya bisa terbentuk dari protein, asam lemak, atau yang namanya yang lain-lain lah. Pokoknya yang selain dari glukosa. Itu namanya gluconeogenesis. Ada juga metabolisme yang katabolisme. Katabolisme itu artinya pemecahan atau breaking down. Pemecahan senyawa kompleks menjadi yang lebih kecilnya lagi. Dia sifatnya eksergonik atau melepas energi. Contohnya apa? Contohnya respirasi ya, atau pernafasan. Kalau fotosintesis tadi masuk di mana ya kira-kira? Anabolisme atau katabolisme? Coba nanti bisa dijawab ya di kolom chat. Lanjut lagi yang di bagian atas, karena metabolisme seluler itu kaitannya sangat erat sekali sama yang namanya mitokondria. Kenapa? Karena mitokondria kan fungsinya untuk penghasil energi ya. Penghasil energi untuk sel. Dia bisa eh, menghendaki adanya iron iron homeostatis, kalsium homeostatis, glukosa homeostatis, dan lain sebagainya. Tuh. Nah, teman-teman juga harus paham yang namanya istilah-istilah ini yang bakal banyak keluar. Ada ATP, ada NAD+, atau NADH, ada FAD, dan juga ada FADH2. Sebenarnya ini itu gak jauh beda sama apa yang dijelasin sama Ermin tadi. Ya, yang pertama itu ATP atau adenosin trifosfat. Namanya dia adenosin. Adenosin dia itu berarti eh, sebuah basa nitrogen, teman-teman. Adenin, dari namanya adenin. Dia adalah basa nitrogen. ATP itu dia terdiri dari basa nitrogen, kemudian ada gula pentosa, dan juga ada 3 gugus fosfat di sini. Kemudian gugus-gugus 3 tadi itu, dia itu dihubungkan oleh suatu ikatan, teman-teman. Namanya, ikatannya tuh banyak. Tapi untuk sekarang, teman-teman cukup tahu aja gitu ya. Biar gak banyak-banyak. Untuk ikatan yang menghubungkan antara basa nitrogen dan gula pentosa itu namanya ikatan glikosidik. Ingat-ingat aja, karena biasanya keluar. Ikatan glikosidik yang menghubungkan basa nitrogen dan gula pentosa. Kemudian apalagi ya di sini? Oh ya ini NAD dan FAD. Ya cukup tahu aja teman-teman karena ini nanti akan dipelajari lebih lanjut di kimia organik. Nah, molekul bukan molekul ya, kayak
item penting yang ada di tubuh kita itu ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, terus ada asam nukleat, baru vitamin dan mineral ya. Nah, pertama kita akan bicara tentang metabolisme karbohidrat. Jadi, metabolisme karbohidrat itu terbagi menjadi 4 tahap ya. Sebelumnya ada yang namanya respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob artinya dia memerlukan oksigen untuk menjalankan reaksi tersebut. Kalau anaerob, dia tidak memerlukan oksigen. Yang pertama yang harus teman-teman kenal itu reaksi respirasi aerob. Tahap pertama, metabolisme karbohidrat itu adalah glikolisis. Jadi, seperti yang kita semua tahu, glukosa itu kan C6H12O6 ya. Nah, di proses glikolisis, C yang tadinya ada 6, dia itu akan dipecah menjadi 2. Dipecah menjadi 2 artinya ada satu C3 sama satu C3. C3 ini namanya apa? Namanya adalah asam pirufat. Gitu. Prosesnya itu panjang, teman-teman. Dan ada beberapa enzim yang digunakan dalam proses glikolisis ini. Intinya ya, intinya dari proses glikolisis ini ada proses yang dia itu membutuhkan energi. Jadi dia membutuhkan energi. Di sini dilihat ya, dia butuh ATP. Ada berapa? Ada 2. Ada 2 ATP yang dibutuhkan di sini. Kemudian ada proses di mana dia itu menghasilkan energi. Ada berapa energi yang dihasilkan? Ada 1 di sini. Jadi setelah perjalanan panjang ini, kalau teman-teman mau mempelajari bagaimana reaksinya ini, silahkan. Tapi yang paling penting di sini adalah hasilnya, gitu. Sebenarnya semua reaksinya ini penting, teman-teman. Tapi ini tuh panjang sekali, gitu. Jadi langsung saja ke intinya bahwa hasil dari glikolisis itu ada 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Asam pirufat tadi dari mana? Dari pemecahan C6 menjadi C3 dan C3. 2 ATP dari mana? Kan tadi ini tuh untuk setiap 1 mol asam pirufat. Kalau 1 mol asam pirufat dia ngutang lah istilahnya ya. Dia itu ngutang 4, 4 ATP. 2 ATP. Dia menghasilkan 1 ATP. 1 mol tadi kan dikali 2. Jadi dia menghasilkan 2 ATP untuk setiap 1 glukosanya. Gitu. Nah, NADH-nya dari mana? Dari sini. Ini. Jadi, 2 mol asam pirufat akan menghasilkan 2 NADH. Seperti itu. Lanjut ke tahap berikutnya. Nah, itu kan kalau misalkan respirasinya terjadi respirasi aerob ya. Kalau misalkan setelah proses glikolisis itu dia tidak terdapat oksigen, nah reaksinya akan masuk ke respirasi anaerob, teman-teman. Jadi asam pirufat yang dihasilkan tadi itu akan diubah menjadi
dua reaksi. Bisa fermentasi asam laktat, bisa fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat ini terjadi di sel otot untuk kontraksi. Bisa jadi di lactobacillus. Kalau yang fermentasi alkohol, dia terjadi di ragi ya, Saccharomyces itu. Nah, bedanya apa? Produk yang dihasilkan juga beda, teman-teman. Tadi kan setelah proses glikolisis, dia menghasilkan dua asam pirufat. Dua asam pirufat tadi ini akan diubah menjadi dua asam laktat. Kemudian, dia juga menghasilkan dua ATP dan dua asam laktat ya tadi ya. Nah, benar. Ini. ADP 2 dia menjadi dua ATP gitu. Itu kalau yang asam laktat. Kalau yang alkohol, dia akan menghasilkan dua etanol, dua ATP, dan dua CO2. Ini dihafalkan ya teman-teman, takutnya keluar. Karena penting biasanya keluar. Jadi tadi tahapannya kan glikolisis duluan ya. Glikolisis sudah, respirasi aerob. Kalau misalkan dia respirasi aerob setelah glikolisis itu bakal masuk ke dekarboksilasi oksidatif. Tapi kalau misalkan dalam reaksi tersebut tidak terdapat oksigen, maka reaksi harus berpindah ke respirasi anaerob. Dia bisa fermentasi asam laktat, bisa juga terjadi fermentasi alkohol. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman sudah pernah paham ini di SMA, insya Allah gampang ke depannya. Lanjut, itu ada dekarboksilasi oksidatif. Ini kalau misalkan dia respirasi aerob ya. Ini kalau misalkan dia respirasi aerob. Tadi hasil dari glikolisis apa? Dua asam pirufat, dua NADH, dan juga dua ATP. Nah, dua asam pirufat tadi itu dipecah lagi. Dipecah menjadi dua asetil-CoA. Nih ya, dua asetil-CoA. Hasilnya apa di sini? Hasilnya ada dua NADH, dua CO2, dan dua asetil-CoA. Reaksinya seperti ini kurang lebih teman-teman. Jadi yang di sini akan mengalami reduksi, NAD plus akan menjadi reduksi menjadi NADH2. Nah, setiap reduksi ini dia akan menghasilkan yang namanya karbon dioksida. Makanya dia juga menghasilkan dua karbon dioksida. Gitu. Jadi dari glikolisis tadi, asam pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA. Gitu. Nah, setelah yang tadi, setelah menjadi asetil-CoA, dari DO. Kita nyebutnya tuh istilahnya DO ya teman-teman. Teman-teman kalau misalkan nggak paham boleh angkat tangan ya, resan atau komen pun nggak apa-apa. Ini tuh setelah masuk ke proses DO tadi, dekarboksilasi oksidatif, asetil CoA yang dihasilkan itu akan masuk ke yang namanya siklus Krebs. Dia namanya siklus asam sitrat. Jadi dia itu seperti apa ya, muter lah dia tuh. Yang namanya siklus ya, berarti dia itu berputar-putar di situ aja. Jadi yang namanya asetil CoA tadi, yang ini, dia itu akan membentuk yang namanya sitrat di sini. Oh ya, tadi kan asam pirufat itu 3C ya. Nah, kalau yang asetil CoA ini, dia punya 2C guys. Nih, nih ya di sini ya. Ini C, atom C. Asam pirufat tadi kan 3. Nah, asetil CoA-nya 2. Nah, dia akan membentuk yang namanya sitrat. Sitrat di sini ada 6C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu yang namanya sitrat. Tentu sitrat ini akan diubah lagi. Menjadi apa nih, Kak? Nah, sitrat akan mengalami isomerisasi. Isomerisasi menjadi isositrat. Di sini. Dia masih 6C. Nanti tuh biasanya seingatku ya, soal-soal itu nanyain
dia C-nya berapa, kayak gitu-gitu. Biasanya, nggak tahu lagi kalau nanti soalnya berubah. Sitrat itu 6C, isositrat itu juga 6C. Isositrat nanti akan mengalami pelepasan CO2. Pelepasan CO2 di sini. Nah, akan menjadi alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat berapa C? 5C. Pokoknya dia itu muter terus di situ, guys. Jadi hafalinnya gampang insya Allah. Cuma ya berusaha aja. Sedikit, sedikit berusaha gitu. Alfa ketoglutarat tadi 5C ya. Dia akan melepaskan karbon lagi di sini. Dia akan melepaskan karbon, membentuk suksinil CoA. Suksinil CoA di sini dia punya 4 atom karbon. Setelah terbentuk suksinil CoA, dia akan terbentuk lagi suksinat. Suksinat di sini dia punya 4 atom karbon. Pokoknya suksinil-suksinil itu 4 atom karbon ya. Kemudian dia akan diubah menjadi fumarat. Nah, ini sudah mulai konstan dia C-nya. 4 lagi. Malat. Jadi fumarat dari malat 4C. Kemudian menjadi oksaloasetat, yaitu 4C juga. Itu nanti siklusnya akan terus seperti itu, guys. Nah, dari sini dihasilkan apa? Dihasilkan 2 asetil-CoA. Karena kan tadi ada 2 sampirufat ya. Dia juga akan menghasilkan 2 asetil-CoA. Per asetil-CoA-nya itu, dia akan menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP juga 2 CO2. Seperti itu. Tempatnya di mana? Di mitokondrial matrix. Jangan khawatir nanti rangkuman dari prosesnya itu ada di belakang. Nah, sesudah di siklus Krebs, nanti dia akan masuk ke yang namanya fosforilasi oksidatif. Dia ini agak kompleks, guys, sebenarnya. Tapi bismillah ya, kita bisa. Jadi di fosforilasi oksidatif ini ada 2 proses yang namanya kemiosmosis dan ATP sintase. Sebelumnya kita perlu kenalan dulu nih sama ATP sintase. Jadi ATP sintase ini istilahnya dia adalah pompa elektron. Nah, kalau elektron-elektron yang ada di luar membran sel ini, masuk ke ATP sintase, dia bakal istilahnya memutar generator. Jadi pompanya itu akan diputar sehingga yang awalnya dia ADP akan menjadi ATP, penambahan gugus fosfat di sini. Jadi kalau setiap hanya masuk, dia akan menghasilkan ATP. Gitu. The pump protons create a powerful electrochemical gradient. Gitu ya. Tuh, this flow causes the enzyme to spin. Jadi dia itu berupa enzim ATP sintase. Physically pressing ADP and phosphate together to create 30 until 34 ATP per glucose. Jadi satu glukosa itu nanti akan menghasilkan 34 ATP di proses ini ya. Kemudian kita juga perlu kenalan yang sama namanya kemiosmosis. Kemiosmosis adalah proses biokimia yang mengubah energi dari gradien elektrokimia ion hidrogen menjadi ATP. Kemiosmosis terjadi dalam respirasi seluler di mitokondria dan dalam fotosintesis di kloroplas. Seperti itu. Nah, fosforilasi oksidatif itu mencakup keduanya. Mencakup yang namanya kemiosmosis dan ATP sintase. Kemiosmosisnya di mana? Di sini, ATP sintasenya di sini gitu. Semuanya ini terjadi di membran sel ya. Bisa dilihat nih membran selnya. Kemudian kita akan sedikit menjelaskan tentang ini ya. Kalau misalkan teman-teman di SMA sudah pernah mendapatkan ini, mungkin ini sebagai recall-recall saja. Kalau misalkan belum, yang semoga ini bisa menjadi bekal yang sedikit membantu ya, sedikit banyak membantu gitu. Jadi ya teman-teman, dari 3 proses tadi, ada glikolisis, ada yang namanya dekarboksilasi oksidatif, kemudian ada juga yang namanya siklus Krebs. Mereka kan masing-masing menghasilkan NADH, kemudian
ada FADH2 juga. Itu sebenarnya buat apa sih? Jadi si NADH dan FADH2 itu sebenarnya mereka membawa yang namanya elektron. Jadi di sini itu bakal terjadi yang namanya oksidasi ya. Insya Allah oksidasi. Jadi yang namanya NADH di sini, ini dia akan melepaskan elektron. Berapa elektron? Dua elektron di sini. Nah, pelepasan dua elektron. Oh ya, sebelumnya aku mau memperkenalkan dulu yang namanya protein integral di sini. Ada satu, tiga, empat. Ya, ini namanya protein teman-teman. Ini juga ubiquinon sama sitochrom C di sini. Ini nanti fungsinya, ada fungsinya sendiri teman-teman. Jadi setiap hal yang di sini itu ada fungsinya masing-masing. Tadi kan NADH dia berfungsi sebagai pembawa elektron. Nah, kalau dia lewat di sini, dia akan melepaskan H plusnya. Pelepasan H plus akan memicu pelepasan elektron juga di sini. Jadi dua elektron akan dilepas dari NADH ini. Kemudian dia akan memicu keluarnya H plus dari dalam membran sel keluar lewat protein yang nomor satu ini. Gitu. Si ubiquinon di sini berfungsi sebagai apa? Dia akan membawa dua elektron ini. Jadi kan dia masuk lewat protein sini ya, yang nomor satu. Dia akan loncat ke tiga, kemudian dia akan loncat ke empat. Itu adalah fungsi dari ubiquinon ini untuk jalannya si dua elektron. Nah, kan tadi NADH-nya banyak ya, nggak cuma satu atau dua. Dari glikolisis tadi berapa, dari DO tadi berapa. Nah, semakin banyak H yang di sini, semakin banyak juga H yang akan keluar ke intermembran space. Jadi di sini dia keluar H+, di sini dia keluar H+, di sini juga keluar H+. H+ yang banyak banget di sini itu akan memicu pompa elektron di sini. H+-nya akan masuk sini, ADP di sini kena dari pompa elektron akan menjadi ATP gitu. Nah, siapa penerima elektron terakhir? Kenapa namanya itu penerima elektron terakhir? Karena memang dia itu tugasnya di akhir, teman-teman. Jadi elektron dari NADH tadi kan jalan-jalan ya dari 1, 3, 4. Nah, dia itu akan ditangkap oleh yang namanya O2. Jadi oksigen adalah senyawa penangkap elektron terakhir. Itulah mengapa kita membutuhkan oksigen untuk bernapas. Setelah elektronnya ditangkap oleh oksigen, nanti akan terbentuk H2O gitu. Itu kan tadi untuk NADH. Nah, untuk FADH2-nya gimana nih, Kak? Sama aja, teman-teman. Jadi yang FADH2 nanti dia akan melepas H plusnya ya. Melepas H plus, rilis elektron, dia dari protein nomor 2, 3, ke 4, sama mekanismenya kayak tadi. Dia setiap mengeluarkan elektron, dia juga akan merilis yang namanya proton H plus. Nah, kebanyakan proton di sini nanti akan masuk ke ATP sintase yang di sini. Membentuk ATP. Nah, dalam siklus ini akan terbentuk sekitar 34 ATP gitu. Ya, ringkasannya seperti itu teman-teman. Kalau misalkan nanti ada yang kurang paham, bisa tanya lebih lanjut. Nah, ini ada sedikit rangkuman dari proses-proses tadi. Yang pertama ada glikolisis, tempatnya di sitosol ya, atau cairan yang ada di luar sel itu. Sitosol namanya. Hasilnya apa? Ada 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Setelah glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, tempatnya di matriks mitokondria. Dia menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 CO2, dan 2 NADH. Kemudian masuk ke siklus Krebs. Siklus Krebs ini dia terjadi di matriks mitokondria juga, menghasilkan 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH, dan juga
2 ATP. Setelah itu di transport elektron atau yang FO tadi ya, namanya fosforilasi oksidatif. Dia terjadi di membran dalam mitokondria atau yang namanya itu krista. Dia menghasilkan 34 ATP dan juga H2O. Tadi yang aku jelasin itu. Nah, itu dia untuk metabolisme karbohidrat. Masuk ke metabolisme lipid atau asam lemak. Jadi teman-teman, yang namanya apa ya, molekul dalam tubuh kita itu semuanya perlu dimetabolisme. Karbohidrat, lemak, terus protein dan juga apa ya, asam nukleat gitu ya. Itu semua perlu di metabolisme. Lemak dan asam lemak. Jadi yang tadi itu mana ya? Nah ini lipid lemak ini akan masuk ke sini ke FFA, kemudian diubah menjadi asil CoA, baru dia akan menjadi lipid di sini, gitu. Mudahnya seperti itu sih. Teman-teman kalau misalkan ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Untuk struktur yang di sini ini lebih ke struktur dari asam lemak. Bagaimana sih lipid transport dan modification itu? Jadi ini Pak Mahar tuh lebih menjelaskan ke gimana transport dan modifikasi dari lipid tersebut. Ini namanya lumen ya, atau sel-sel dinding usus. Nah, anggaplah ini asam lemak guys. Asam lemak, eh, lemak-lemak maksudku. Asam lemak itu merupakan pecahan dari lemak. Jadi lemak itu akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserida atau monogliserida. Zat-zat ini nanti akan menggabung menjadi sebuah misel. Emulsi terbentuk misel. Misel itu istilahnya ya lemak-lemak kecil lah biar gampang gitu. Nah, misal nanti itu akan diserap oleh sel usus ini, sel dinding usus, disusun kembali menjadi trigliserida. Trigliserida akan dia itu akan dibungkus lagi menjadi partikel yang namanya kilomikron. Ini dia kilomikron. Jadi yang trigliserida tadi akan dibungkus lagi sehingga dia akan menjadi partikel yang bernama kilomikron. Kilomikron ini yang nantinya akan masuk ke pembuluh limfe lalu ke darah gitu. Ya ini ada LDL, ada LDL, very low density lipoprotein. Ini low density lipoprotein. Sof mau nambahin boleh nggak? Boleh, silakan. Oke, mungkin teman-teman apa ya masih kurang kebayang gitu sama lipid apa transport atau enggak yang tadi kayak metabolisme yang lain juga. Soalnya sebenarnya itu kayak nanti bakal dibahas lagi kok di biometrik ada blognya sendiri. Tapi yang mau aku apa namanya tekanin di sini, kenapa kok lipid itu harus lewat apa namanya kilomikron dulu, habis itu nanti dibentuk pakai mobil-mobil yang lain kayak VLDL, IDL, LDL gitu. Soalnya kita ingat lagi kalau lipid itu kan non polar toh. Nah, jadi dia itu nggak bisa jalan-jalan ke darah, nggak ada mobilnya. Ya simpelnya karena anggapannya bisa aja si lipid itu membentuk plak gitu. Makanya harus dibungkus sama mobil ini. Nah, sebenarnya mobilnya itu sifatnya itu kayak sama gitu loh, kayak phospholipid bilayer.
ada kepala yang apa namanya eh, sifatnya polar sama ekor yang non polar gitu sebenarnya. Nah, kan kalau misalnya pokoknya yang harus kalian ingat itu kalau misalnya kita makan lemak bla 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 itu nanti dibungkusnya dalam kilomikron. Nah, tapi kalau misalnya tubuh kita sendiri mau ngeedarin apa namanya asam lemak itu pakainya VLDL. Nah, itu diproduksinya di hati. Nah, dalam tubuh VLDL itu jalan-jalan kan, jalan-jalan habis itu nanti eh, apa namanya ngasihin TG-nya ke sel-sel yang membutuhkan gitu. Setiap TG yang dikasih si mobilnya ini tambah kecil dari VLDL, habis itu IDL, habis itu LDL. Nah, akhirnya nanti jadi lipoprotein A. Lipoprotein A ini nanti bisa di reuptake, bisa diambil lagi sama hati. Nah, kenapa kok kayak gitu? Karena kalau misalnya lipoprotein A ini dibiarkan terus di dalam pembuluh darah, itu bisa berbahaya. Kenapa? Soalnya eh, kan ini kan densitasnya tambah turun toh. Kayak TG-nya itu tambah berkurang, tapi kolesterolnya tambah banyak. Nah, kalau misalnya isi dari mobil itu banyak kolesterol ya, terus habis itu apa namanya ada suatu katakanlah ROS nyerang. Apa sih namanya? Kok aku jadi lupa. Apa sih Sof? ROS itu Sof? Reaktif oksigen itu. Nah, itu nyerang. Nanti bisa nimbulin plak. Kalau misalnya terbentuk plak nih banyak, ujung-ujungnya bisa kena hipertensi bisa. Terus habis itu apa namanya ischemic heart disease bisa. Kayak gitu. Gitu teman-teman ceritanya. Semoga lebih kebayang ya dan semoga jadi gak tambah bingung. Iya, Kan bisa dapat dimengerti teman-teman. Pokoknya intinya kayak lipid itu di dalam tubuh buat jalan-jalan diedarkan dalam tubuh itu harus lewat mobil. Mobilnya itu namanya lipoprotein. Gitu. Oke, bisa dilanjut, Sof. oke, makasih Ermin. Nah, lanjut nih ke beta oksidasi. Aku jelasinnya yang ringkas-ringkas aja ya teman-teman. Jadi beta oksidasi itu apa? Dia itu adalah proses pembakaran asam lemak di dalam mitokondria. Ini namanya mitokondria ya, yang biru ini. Tentunya untuk menghasilkan energi. Langkah sederhananya itu ya tadi, misalkan ada asam lemak ya. Asam lemak itu diangkut ke dalam mitokondria. Mitokondria di sini dengan bantuan enzim tentunya. Setelah diangkut, dia itu akan dipecah atau dipotong-potong. Asam lemak itu di metabolisme istilahnya menjadi 2 unit karbon menjadi asetil CoA. Ini nih.